Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Di Jawa itu ya kalau malam itu dingin. Dingin benar kalau malam itu. Kalau siang, matahari tetap terang, tapi hawanya tetap dingin. Nah ini ada ini kabar baru nih. Dari Mama Gufron. Sebenarnya saya mau membuat video tentang Mama Gufron sudah dari kemarin. Tetap pintar dulu lah gitu loh. Menghadapi narasi-narasi framing yang itu sebenarnya untuk bercanda. Atau bahkan sebaliknya lah, punya misi tertentu. Itu memang repot, terutama di TikTok. Ya mungkin kata-kata Mama Gufron itu soal penjaga gawang lah, bicara dengan malaikat lah, dengan semut lah. Gini loh, pelaku tasawuf itu kebanyakan itu kalau berbicara itu ada yang belak-belakan. Tetapi tetap bahasanya kebanyakan lebih apa ya, lebih kepada majas. Bahkan satir juga ada gitu loh. Bahasa-bahasa orang semacam Mama Gufron itu hal begitu biasa. Coba Anda lihat dah. Bahasanya Abah Aos saat memuji Anies. Saat pemilu kemarin lah. Seperti apa coba? Lebih parah mana? Kalau misalkan kita menelaah bahasanya secara teks ya. Lebih parah mana? Jadi jika misalkan MUI berbicara semacam itu antara lumrah dan nggak lumrah. Nggak lumrahnya itu MUI kan paham. Beliau itu pelaku tasawuf. Kalau dianggap itu ibaratnya ada bau-bau menabrak akidah, tinggal menjelaskan saja gitu loh. Kan simple. Tanpa tendensi menuduh harusnya. Itu loh. Akhirnya Mama Gufron yang terbaru meminta maaf. Mungkin dengan kata-katanya ini mudah di-framing orang. Padahal maksudnya tidak seperti kata-kata yang dicerna orang umum gitu loh. Tidak semacam itu. Untuk pembuktiannya itu pun susah, nggak bisa. Bagaimana membuktikan? Orang dari hasil mimpi juga bisa. Orang dari hasil pengalaman yang dia sendiri yang tahu juga bisa. Tapi ini ada berita baru. Kiai Ma'ruf Amin bisa dibilang ini apa ya? Ini video baru. Baru 1 jam yang lalu. Kiai Ma'ruf ini bisa dibilang lebih kepada menegur MUI. Memberi arahan. Tapi bahasanya di sini multi tafsir lah gitu loh. Tapi kalau kita memahami faham, MUI ini paling tidak didorong agar menjadi imam konstitusi. Apa maksudnya coba? Mungkin penafsirannya MUI ini kan banyak sisi-sisi orang dari berbagai macam ormas di dalam. Tetapi secara resmi tidak juga kok mewakili pernyataan dari ormas-ormas besar itu tidak. Karena MUI posisinya sendiri saat ini orang sudah tahu seperti LSM biasa. Jadi misalkan Kiai Ma'ruf menegur soal MUI, bahkan di situ juga ada bahasa-bahasa ilmu pengetahuan, kemakmuran, lalu keumatan, lalu diharapkan MUI ini ibaratnya seperti ini loh, payung untuk semua umat. Dan ini pasti punya hal yang lain gitu loh. Kok sampai Wapres datang ke MUI? Karena Wapresnya ini juga salah satu ketua Dewan Pertimbangannya MUI gitu loh. Makanya dia berhak menegur, mengarahkan gitu. Ini dia videonya. Ini yang pertama videonya Mama Gufron, dan ini yang kedua videonya Kiai Ma'ruf saat menegur MUI. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini tafakuh tapi tidak indrar. Ya, pulang pesantren cari kerjaan. Nah ini kita namanya i'dadul mutafaqqihin fiddin. Nah yang kedua, wa'amirin al-ardh wa ansha'akum minal ardi. Allah menjadikan kamu dari tanah, wasta'marakum fiha wa kallafakum fi imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Ini harus ada mu'amirin yang mengerti asbabul imarah, sebab-sebab kemakmuran, wa miftahul imarah, dan kuncinya. Kalau sebabnya itu kegiatan ekonomi, kuncinya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu miftahul imarah. Nah ini dalam rangka pemberdayaan umat, taqwiyatul ummah. Nah sejauh mana kita sudah melakukan itu? Nah yang ketiga itu
tauhidul ummah ini, menyatukan umat ini. Ya. Memang tidak mungkin dalam arti kita sudah punya pedoman satu itu adalah dalam hal-hal yang strategis. Ya. Kalau dalam hal-hal itu ormas masing-masing punya. Tapi dalam hal-hal yang strategis yang kita namakan taswiyatul manhaj, menyamakan manhaj, ya, itu hal-hal yang strategis. Dan kedua, dalam hal pemahaman agama itu yang mujma' alaih. Yang mujma' alaih itu artinya yang disepakati. Kalau yang mukhtalaf itu masing-masing perbedaan, ya. Oleh karena itu kaidahnya la yungkarul mujma'u alaihi la yungkarul mukhtalafu alaihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi. Ya. La yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al mujma'u alaihi. Kalau sesuatu yang perbedaan itu tidak boleh diingkari. Ya, ini beda pendapatnya itu. Itu sudah mukhtalaf. Itu diakui dalam hal yang furu'. Tapi dalam hal-hal yang mujma', ya, itu harus. Maka itu kita menyebutkan di sini, ya, ada yang ikhtilaf, perbedaan itu harus ditoleransi. Tapi ada yang inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan. Sesuatu yang inhiraf, maka saya sering mengatakan kalau ikhtilaf ditoleransi, tapi kalau inhiraf diamputasi. Ya, karena itu menyimpang. Ya, yang menyimpang dari al-mujma'u alaihi. Ini yang harus kita terapkan itu. Ya. Nah, ini di dalam rangka kita menyatukan pendapat. Ada perbedaan, tapi ada yang tidak boleh kita berbeda. Nah, itu yang kita maksud tauhidul ummah dalam hal-hal yang tidak boleh berbeda, yakni mujma' alaih dalam hal langkah-langkah yang strategis. Itulah yang sebabnya makanya MUI kita sebut sebagai tenda besar. Atau saya nyebutnya MUI itu sebagai imamah institusionaliyah. Ya, itu imam institusi. Karena dulu pikirannya kalau imam perorangan, saksiyah, nggak bakal ketemu. Orang Muhammadiyah imamnya Muhammadiyah, orang NU imamnya NU, orang SI Wahdah imamnya Wahdah, orang FPI itu punya imam sendiri, kan begitu kan? Ya iya. Kalau itu lebih baik institusi saja imamnya. Nah, institusi yang paling tepat untuk jadi imam itu siapa? Institusi mana? Institusi yang merepresentasikan ormas-ormas Islam. MUI. Nah, maka MUI itu harus menjadi imamah institusionaliyah. Ini peran ini sudah dijalankan apa belum? Ini sudah dalam arti kita sudah melaksanakan itu. Itu saya kira yang paling penting menurut saya. Ya. Nah, kalau itu belum, maka yang harus kita lakukan adalah tashihul khatwah. Bagaimana memperbaiki, meluruskan langkahnya itu. Yang tidak yang bengkok-bengkok diluruskan, ditashih. Tashihul khatwah. Dan yang kurang kita tentu kita frekuensinya kita besarkan. Tansyitul khatwah. Ya, tansyidnya. Artinya kegiatannya harus di frekuensinya. Ditansyid. Nah, kalau memang belum nyatu, ya tauhidul khatwah. Langkahnya dalam hal-hal yang strategis disatukan. Jadi langkah kita ditashih, ditansyid, ditauhidkan. Saya kira itulah beberapa pada kesempatan ini barangkali itu dulu yang saya bisa sampaikan. Dan ini saya minta nanti anggota Dewan Pertimbangan membaca. Memang mestinya ada laporannya yang tertulis, terinci, nanti dibaca. Nah, ini yang perlu, yang kurang apa. Nanti saya minta dijadikan rekomendasi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama kepada pengurus harian. Nah, Anda harus begini, Anda harus begini.
Jadi Dewan Pertimbangan ini kerjanya bukan ngomong di luar, ya bicara di luar, tapi membuat rekomendasi yang disampaikan. Ini harus diluruskan, ini harus diluruskan, harus diluruskan. Saya kira begitu.